Halo, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Ibu akan membahas tentang pembelajaran sastra, yaitu khususnya tentang cerpen. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai cerpen ini. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan cerpen? Ya, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Setidaknya ada 3 dari unsur penting itu. Oke, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, biasanya cerpen terdiri atas 1.600 kata hingga 1.000 kata dan memerlukan waktu untuk membacanya sekitar 10-30 menit. Yang kedua, cerpen memiliki cerita yang lebih ringkas dan fokus pada subjek atau tema. Jadi, satu tema saja. Yang ketiga, cerpen biasanya berlangsung dalam satu alur dan latar yang sama, sehingga konflik yang diciptakan juga akan lebih fokus, atau alurnya alur sederhana, bisa alur tunggal. Yang keempat, diksi pada cerpen biasanya juga menggunakan yang lebih mudah atau sederhana dan mudah dipahami bahasanya, karena diksi itu merupakan pilihan kata. Berikutnya fungsi cerpen. Fungsi cerpen ada 5. Yang pertama, mendidik serta mengarahkan pembaca lewat nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam cerpen. Yang kedua, memberikan keindahan terhadap para pembacanya. Yang ketiga, memberikan nilai moral atau pesan moral, sehingga para pembaca akan mengerti moral yang baik serta yang tidak baik untuk dirinya. Yang keempat, membuat para pembaca merasa gembira, senang, serta terhibur. Dan yang terakhir, kelima, mengandung ajaran agama serta dapat menjadi teladan untuk pembacanya. Berikutnya struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen yang pertama abstrak. Abstrak yaitu memberikan gambaran awal atau intisari cerita yang disampaikan. Struktur yang kedua orientasi, yaitu memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerpen. Yang ketiga struktur komplikasi, yaitu menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Yang keempat, evaluasi, memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Maksud di sini pelariannya itu menunjukkan adanya penyelesaian dari konflik itu. Yang kelima, resolusi, yaitu sebuah konflik yang sudah bertemu dengan pelariannya dengan cara menggunakan solusi dari cerita yang telah dibangun. Yang terakhir, koda, yaitu bagian akhir untuk penulis yang mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan. Itulah keenam dari struktur teks cerita pendek yang perlu diperhatikan dari struktur komplikasi sampai ke resolusi. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks cerpen. Unsur kebahasaan ada 4. Yang pertama, cerpen memerlukan penulisan deskripsi yang jelas dan efektif. Misalnya menggambarkan fisik seseorang karakter. Penulis dapat menuliskan dengan sifat maupun perbandingan. Begitu pula dengan latar. Penulis dapat menggambarkan perwujudan benda atau situasi yang ada. Yang kedua, membuat cerpen semakin efektif biasanya menggunakan kata keterangan atau frasa adverbial untuk menunjukkan latar tempat dan waktu. Jadi di sini menggunakan
keterangan, waktu, dan juga konjungsi. Yang ketiga, penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif perlu untuk dipelajari agar isi cerpen semakin menarik dan imajinatif untuk dibaca. Jadi banyak menggunakan kata-kata kiasan untuk menarik pembaca. Yang terakhir, cerpen tetap memerlukan penggunaan bahasa informal maupun semi-formal yang sesuai dengan aturan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada 5. Yang pertama, tema. Tema di sini merupakan bagian umum untuk menandakan cerita yang ingin diangkat. Contohnya, kita akan membuat cerpen dengan tema persahabatan, atau kisah cinta SMA, atau perjuangan seorang ibu, atau misalnya perjuangan seorang anak dalam mengangkat ekonomi keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, latar. Latar di sini ada 3 jenis, yaitu latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Yang ketiga, alur atau plot, merupakan jalan cerita dari sebuah cerita itu. Alur ada 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Campuran ini maksudnya alur yang pertama misalnya maju, menceritakan kejadian demi kejadian, lalu mundur ke kejadian masa lampau. Itu yang dinamakan dengan alur campuran. Yang keempat, tokoh. Tokoh yaitu berupa karakter yang diciptakan penulis dengan sudah diberikan watak, penempatan, dan dunianya sendiri. Misalnya ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, ada tokoh tritagonis. Nah, begitu. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang di sini merupakan bentuk penyampaian atau cara pandang penulis dalam membuat cerpen. Oke, yang berikutnya penjelasan tentang unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen yaitu latar belakang yang merupakan penciptaan dari penulisnya. Pada umumnya, penulis itu akan terinspirasi membuat cerita dari pengalaman pribadi dan lingkungan di sekitarnya, baik itu dari sisi ekonomi, sosial, politik, agama, budaya, dan ideologi. Yang kedua, kepengarangan. Maksudnya, unsur ini ada pada sejarah hidup penulis, mulai dari kondisi ekonomi, sosial, psikologi, dan aliran sastra yang digemari atau dianutnya. Ya, tadi pembahasan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, pada pembahasan materi tentang cerpen sudah selesai. Tadi ada pengertian, ada ciri-ciri, ada fungsi, struktur, unsur kebahasaan, unsur intrinsik, dan ekstrinsik. Oke, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya dapat dipahami perintahnya, ketugasannya di dalam WhatsApp group maupun di dalam Google Classroom. Saya akhiri, sekian, terima kasih.